Cara agar murai batu cepat gacor. Jadi kita akan bahas tentang cara agar murai batu cepat gacor. Nah, kita sini nggak bahas murai batu kontes, kita bahas murai batu yang nggak gacor jadi gacor, yang kurang bunyi jadi bunyi. Yang murai batunya tadinya bunyi, stres karena satu dan lain hal, apa terkejut atau jatuh, atau itu jatuh kandang misalnya kan, jatuh kandang atau terbanting, terbentur dan lain sebagainya. Penyebab kira-kira yang murai batu membuat stres dan dia nggak bunyi lagi. Sebenarnya solusinya sama gitu. Pernah nggak ngalami burung shock tiba-tiba terkejut terus nggak bunyi? Pernah pastinya kan. Apalagi burung-burung yang memang keadaan mentalnya kurang mapan, biasanya tuh cepet ngedropnya itu. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana cara agar murai batu cepat gacor. Nah, jadi di sini kita yang pertama, di posisi pertama saya taruh di embunkan. Jadi yang pertama diembunkan. Nah, murai batu agak gacor itu kita embunkan. Saya udah pernah coba dulu, subuh kita keluarkan, kita kenakan angin udara subuh yang sejuk, terus dibiarkan. Tapi pastikan di burung kita tuh tidak dalam kondisi gelap. Maksudnya gini maksudnya burung tuh ada cahaya, kondisinya diembunkan. Kalau bisa dipasang kerodong kelambu. Kerodong kelambu itu fungsinya untuk menjaga dari serangan nyamuk. Kadang-kadang nanti bermasalah kan dengan nyamuk kan. Apalagi daerah tersebut mungkin banyak nyamuknya yang agak nakal gitu, jadi suka gigit di sela-sela kaki, sela-sela mata, bisa sering terjadi gitu. Justru malah bukan malah gacor, malah dia ngedrop karena banyak nyamuk gigit di badan dia kan. Yang kedua itu ada extra folding yang full. Jadi kita kasihkan extra folding full yang kira-kira dia sukai apa kira-kira. Nah, karena unik di murai batu nih, ada yang suka jangkrik, ada yang suka kroto, ada yang suka ulat Hongkong. Nah, sahabat kicomania murai batu bisa coba taruh ada 3 tempat, misalnya ada kroto, ada jangkrik, ada ulat Hongkong gitu. Coba lihat yang mana yang paling dia sukai, itu bisa nampak gitu. Biasanya burung suka kroto, ya, karena suka jangkrik, iya, ada ulat Hongkong ya. Tapi kalau saya sendiri melihat kalau murai batu beda-beda gitu. Jadi dicoba tes dulu yang mana yang paling disukai itu. Usahakan itu lebih dominan dicor makanan sebut gitu, extra foldingnya gitu. Misal kalau dia suka jangkrik ya usahakan cor jangkrik. Kalau dia sukanya ulat Hongkong, usahakan ulat Hongkongnya diberi pakan sayur-sayuran baru dikasih ke murai batu. Kalau dia suka kroto, nah pastikan kroto itu bersih dari kotoran-kotoran, semut-semutnya itu dibersihkan, benar-benar bersih baru diberikan kepada murai batu. Nah, yang ketiga itu ada perawatan secara teratur atau konsisten. Jadi di situ perawatannya artinya apa? Harus teratur lah, dari pemberian pengembunan, jemur, extra folding, mandi, umbar kalau memang dia bisa diumbar, kalau nggak bisa diumbar jangan diumbar. Terus istirahatnya, masterannya kecil aja. Kalaupun pakai burung hidup, usahakan tidak menggunakan burung-burung yang ekstrim, misal kayak murai batu ditempel sama cililin yang suara cetar, takutnya malah ngedrop. Nah di sini saya sarankan usahakan kalau burung ngedrop itu dimaster dengan burung-burung kecil aja dulu, burung-burung kecil, burung-burung yang kira-kira nggak menekan mental dia. Nah, posisi keempat itu bisa dibiasakan di tempat keramaian. Itu juga membuat murai batu kita cepat gacor gitu. Jadi nggak ngedrop dia, nggak gampang terkejut gitu. Dibiasakan pelan-pelan. Gimana triknya yang ideal biar burung kita kalau di tempat keramaian nggak giras atau nggak lasak gitu. Biasanya saya menggunakan trik itu burung dimandikan keramba atau dicepuk atau disemprot tapi dalam keadaan basah. Jadi kita semprot, kalau dia mandi keramba biarkan dia mandi dulu, siap itu saya kasih Medibird, saya mandi sampai lepek baru saya taruh tempat keramaian. Jadi dia agak kurang bisa bergerak karena basah kan bulunya kan. Nah, yang kelima itu gantangkan di tempat yang nyaman dan aman
dan tenang pastinya. Nah, Om, tempat yang ideal gimana? Nah, kalau malam dia dikerodong full, diamankan, dinyamankan, ditenangkan. Nah, kalau di siang-siang, kalau dia nggak dikerodong, itu bisa diletakkan di dekat kamar mandi, atau kalau dulu ada kawan saya tuh cerita sedikit sih, ada kisah. Nah, jadi saya punya teman. Nah, dia paling suka harian burungnya tuh di kamar mandi. Jadi dia punya kamar mandi luas. Kalau nggak salah saya tuh kamar mandinya sekitar 3 meteran kali 5 meteran, besar rumah dia, pokoknya besar rumah dia, besar lalu kayak kamar gitu. Ada bak yang besar. Nah, dia gantung murai batunya, harian situ dia buka kerodongnya. Jadi dia dibuka air sedikit, gemercik air. Jadi burung tuh ngoceh-ngoceh, jadi itu udah mulai mau bunyi. Kalau burung yang sehat makin sehat, kayak makin gacor tuh kena air pet jatuh kecil aja. Atau bisa pakai audio terapi boleh gitu. Jadi gantengkan tempat yang nyaman dan aman dan tenang pastinya kan, yang kelima tadi kan. Nah, kisah kawan tadi itu saya lihat itu bisa mendongkrak volume dia. Saya lihat, Om, kok bisa Om? Iya, burung kadang-kadang dengan suara air tuh lebih tenang, lebih nyaman. Taking vokalnya atau pengulangan materinya kalau kita ablak gitu aja dia lebih cepet biasanya. Kadang dia lagi tutup mata itu buka suara kenarian, kapas tembak, tengkek butuh, kadang suara-suara cerita tentang burung kecil. Nah, kenapa dia nyaman, tenang gitu. Ciri-ciri burung tenang, nyaman, sebatas masukan. Nah, biasanya dia keluar dulu rabisnya di balik sayapnya tuh, burungnya ini keluar, bisa agak keluar gitu. Itu biasanya dia udah nyaman tuh burung biasanya itu. Nah, lebih kurang segitu dulu dari saya. Cara agar murai batu cepat gacor itu berarti ada 5. Yang pertama diembunkan, kedua dikasih hexafoding full yang dia sukai, yang ketiga dirawat secara konsisten, yang keempat itu ada biasakan tempat keramaian agar dia nggak takut kan, tadi kan. Yang kelima, gantangkan di tempat yang aman, nyaman, dan tenang dan bahagia pastinya gitu. Oke, sahabat kecomania, segitu dulu cara agar murai batu cepat gacor. Nah, memang seni merawat murai batu ini ada banyak gitu. Banyaklah seninya tuh. Jadi kita tinggal paskan yang mana kira-kira cocok sama keadaan kita, sama keadaan rumah kita, waktu kita, yang kira-kira memang masuk logika kita, yang nyaman kita. Nah, settingannya nggak baku. Kita lihat yang mana cocok sama burung kita. Yang pasti beda murai batu, beda perlakuan, beda murai batu, beda karakter kan. Nah, kita yang lebih tahu gitu. Oke, segitu dulu dari saya, Dharma Ridik. Dukung terus channel saya, mudah-mudahan saya bisa bantu lagi untuk seputar murai batu dan murai batu kontes pastinya.